Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nah, semoga dengan itu semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan kita berharap, ya sangat-sangat berharap, semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sesungguhnya ya dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang memiliki karakter takwa. Nah, sebagaimana di ujung ayat ya surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, ya agar kalian bertakwa. Nah, jadi dengan puasa kita itu maka berpotensi ya dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa itu. Nah, tentu dengan upaya yang sungguh-sungguh ya, tidak ujuk-ujuk predikat takwa itu langsung melekat dalam pribadi orang yang berpuasa. Tentu di sini harus berupaya berpuasa dengan kualitas yang terbaik. Nah, orang yang berpuasa dengan kualitas yang terbaik itulah yang dapat membentuk diri mereka menjadi pribadi yang bertakwa itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ciri dari orang yang bertakwa itu berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ya pertama Allah Subhanahu wa taala menyeru bahwa kita hendaknya saling berlomba-lomba memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya bersegera memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, kemudian di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita supaya berlomba-lomba dalam meraih surganya. Ya, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan saling berlomba-lomba melakukan amal kebajikan. Ya, amal kebajikan, kemudian saling tolong-menolong antar sesama manusia dan mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini ya di antara upaya kita dalam berlomba-lomba meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa ini ya sangat terbuka lebar ya pintu surga itu, dan peluang-peluang kebaikan itu sangat banyak sekali ya. Tinggal bagaimana lagi diri kita mau atau tidak untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini ya dengan memperbanyak pundi-pundi amal soleh itu.
Nah, insya Allah orang-orang yang banyak amal solehnya, ya banyak menebar kebaikannya, Allah akan anugerahkan ya surga kepadanya, yaitu ya surga yang sebagaimana dijelaskan ayat tadi ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, inilah yang kemudian dia disediakan ya bagi orang-orang yang bertakwa itu. Nah, orang-orang yang berbuat baik dan seterusnya itu ya nanti masuk kategori kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, maka berbahagialah kita ya ketika hidup di dunia, yakni orang-orang yang ya senantiasa bersegera memohon ampunan Allah, orang-orang yang berlomba-lomba dalam meraih surga Allah itu, maka mereka berbahagialah di dunia karena mereka hidupnya diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di akhirat nanti ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya di akhirat tersedia bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, ayat 134 ya menjelaskan lagi ya, menerangkan lagi karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Nah, di antaranya adalah yang pertama, orang bertakwa itu dia senang berbagi. Nah, sebagaimana ya disebutkan dalam kalimat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, jadi dia senang berbagi. Ya, senang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Nah, jadi orang yang punya karakter senang berbagi ini dia tidak peduli keadaannya seperti apa. Ya, kalau dia mau berbagi, ya maka dia akan keluarkan apa yang dia miliki. Nah, tentu saja ya berbagi di sini tidak melulu persoalan harta. Ya, karena kalau berbagi itu dikaitkan dengan persoalan harta saja, maka orang yang tidak punya harta nggak bisa berbagi. Ya, maka ayat ini disebut fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan harta, maka kita jangan bakhil dengan harta kita. Ya, orang bertakwa itu tidak bakhil, tapi justru sebaliknya dia dermawan. Ya, dengan hartanya dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan hartanya. Ya, dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang fakir, miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tergolong dalam kelompok mustadafin lainnya. Nah, inilah karakter orang yang bertakwa itu ya. Dia punya jiwa kepedulian sosial. Jadi kepedulian sosialnya sangat tinggi sekali. Ya, kalau jangan mengaku orang bertakwa kalau kita tidak peduli dengan nasib sesama manusia. Ya, tetangga kita kelaparan kita biarkan. Ya, padahal kita berkecukupan ya untuk berbagi makanan misalnya ke tetangga. Ya, jangan sampai kita tidak peduli dengan tetangga kita. Nah, ini contoh kecil saja. Jadi harus diperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai mereka menderita akibat dari ulah kita ya, yang tidak punya kepedulian sosial ya. Nah, apalagi kalau ada ketemu misalnya di satu desa gitu ya, ada orang meninggal dunia karena kelaparan. Nah, ini kan luar biasa sekali ya, mirisnya kita melihat kondisi yang seperti ini. Nah, apakah orang-orang yang punya kelebihan harta, orang-orang yang mampu di situ, ya benar-benar mati hatinya, ya sehingga membiarkan ada orang miskin yang kelaparan, ya, dan sampai meninggal dunia. Nah, na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi di desa kita atau di kampung kita. Maka kita orang-orang yang merasa ya dirinya punya kemampuan, ya jangan individualis, ya jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi keluarlah ya, artinya perhatikanlah lingkungan sekitar kita. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, maka segera ulurkan tangan. Nah, Nabi pernah mengatakan ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya ya memberi itu lebih baik dari meminta. Ya jangan sampai kita punya mental sebagai peminta.
Nah, ini juga yang harus kita tanamkan di dalam ya diri orang-orang yang miskin misalnya. Miskin tak usah punya mental meminta. Nah, itu harus kita jauhkan. Nah, justru ya yang hebatnya orang miskin tapi punya mental dermawan ini. Ya, memang mereka tidak bisa ya berbagi dengan harta karena memang tidak punya. Tapi mereka selalu hadir ya ketika dalam suatu masyarakat itu membutuhkan tenaga ya, misalnya untuk membangun masjid ya, membangun sekolah-sekolah, dia dengan ringan tangan ya untuk menyumbangkan tenaganya tanpa ada motif-motif tertentu, tulus dia lakukan karena dia menyadari bahwa hanya itu yang bisa dia berikan ya untuk kemaslahatan sosial itu. Karena kalau dia mau nyumbang harta dia tidak punya, maka dengan tenaga dia sumbangkan. Nah, ini mental yang baik saya kira ya. Jadi orang miskin itu jangan punya sifat meminta ya, peminta-minta. Jangan punya mental suka meminta-minta. Harus kita jauhkan. Ya, meskipun miskin kita harus menjaga kehormatan diri kita. Jangan sampai kita menjadi hina karena sifat-sifat rendahan yang kita lakukan. Nah, minta-minta itu sebaiknya dihindari. Ya, miskin meskipun miskin ya tidak punya harta benda, tapi jauhi sifat yang suka meminta-minta. Mintalah kepada Allah ya. Karena Allah, kalau minta kepada Allah memang wajar ya, karena Allah itu memang tempat kita meminta, tempat kita bergantung dan tempat kita memohon pertolongan kepadanya. Nah, jadi ini ya, atau dia punya ilmu misalnya ya, dia bisa berbagi dengan ilmu atau berbagi kebaikan-kebaikan lainnya yang itu tidak berkaitan dengan materi ya. Nah, jadi siapapun bisa berbagi, mau orang kaya, orang miskin atau siapapun ya bisa berbagi. Karena ayat ini juga disebutkan ya, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama, dia senang berbagi. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri yang kedua, ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Ya, mereka yang senang ya menahan amarahnya. Nah, jadi yang kedua ini, orang yang bertakwa itu dia tidak suka marah-marah. Nah, dia sabar. Maka puasa ini ya sebagian dari sabar itu ya. Maka kalau orang puasa tapi tidak bisa membentuk pribadinya menjadi pribadi yang bersifat penyabar, maka dipertanyakan puasanya ya, apakah puasanya itu benar-benar dihayati, benar-benar diresapi. Ya, jangan-jangan puasa kita hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, ya, tidak mengontrol semua emosi, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang bertakwa itu nggak suka marah. Kalau ada orang yang marah-marah, suka marah-marah, dia bukan orang bertakwa. Nah, di dalam satu hadis Nabi ya dikatakan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, begitu ya. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ini satu hadis Nabi yang harus kita resapi. Jadi kuat itu bukan menang dalam pergulatan ya, tapi orang kuat itu dia bisa menahan hawa nafsunya ketika marah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ciri yang kedua dari orang yang bertakwa, menahan amarah ya. Jadi tidak mudah meluapkan emosi ya. Jadi kalau orang bertakwa itu dia kalau dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia berupaya untuk sabar ya, tidak langsung meresponnya dengan marah. Nah, karena dia tahu sabar itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Nah, dengan sabar itu ya bisa menjernihkan hati dan pikirannya. Nah, kalau orang marah itu kan nggak kontrol ya. Kadang-kadang ada orang yang marah itu sampai melakukan satu perbuatan di luar nalar ya. Bahkan ya lebih tragis lagi sampai menghilangkan nyawa orang lain ya akibat kemarahan yang tidak dikontrol tadi. Nah, ini kan luar biasa.
Kalau tidak dikontrol amarahnya, akan terjadi hal-hal yang bisa saja ya dilakukan di luar nalar kita. Nah, kalau melakukan emosi kemudian melakukan hal yang di luar kewajaran, kemudian nanti dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal karena melakukan sesuatu yang kalau dipandang secara manusiawi ya tidak seharusnya dilakukan. Ya, nanti dia menyesal kalau amarahnya sudah meredah. Maka penting ya sabar dulu ya, sabar. Kalau merespon sesuatu itu harus sabar meskipun ya dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedepankan sabar kita. Nah, kemudian yang ketiga ya, ciri dari orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas. Ya, dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kalau kita melihat keterangan dari ya Profesor Quraish Shihab misalnya, beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu nyaris tidak ada anjuran untuk meminta maaf, tapi yang ada adalah anjuran untuk memaafkan atau memberi maaf. Ya, jadi luar biasa. Ya, bahkan beliau mengatakan nyaris tidak ada anjuran begitu ya. Di dalam Al-Quran itu ya satupun ayat nyaris tidak ada yang memberikan anjuran untuk meminta maaf, tapi yang ada justru harus memaafkan ya, memaafkan atau memberi maaf. Nah, jadi orang yang bertakwa itu dia punya sifat pemaaf ya, sifat pemaaf, gak dendam ya, apalagi hasad dan seterusnya. Kalau orang punya salah, ya bahkan jauh sebelum orang yang bersalah itu meminta maaf, dia sudah memaafkan. Nah, sifat pemaaf ini ya kemudian dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan dan ketinggian derajat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, maukah aku ceritakan kepadamu tentang sesuatu yang membuat Allah memuliakan dan meninggikan derajatmu? Kemudian para sahabat menjawab, tentu. Kemudian Rasulullah pun bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah ya. Orang yang Allah akan muliakan dan akan tinggikan derajatnya. Ya, pertama kata Nabi, harus bersikap sabar terhadap orang yang membenci kita. Nah, ini ya. Harus sabar ya, meskipun orang lain benci ya, kita jangan ikut-ikutan membenci mereka. Tapi justru kita harus sebaliknya ya. Ini bersabar atas apa yang telah mereka perbuat kepada kita. Nah, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Nah, ini kan luar biasa ya. Ada orang yang sudah menzalimi kita, tapi kita tidak punya sifat dendam. Justru kita memaafkan mereka. Nah, kemudian memberi kepada yang memusuhimu. Nah, ini juga luar biasa. Kalau kita ngasih ke orang yang misalnya kawan ya, sahabat, itu biasa. Yang luar biasa itu memberi kepada musuh kita. Ya, musuh tapi justru kita baik kepada mereka. Nah, ini kan luar biasa. Nah, yang keempat, menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Nah, inilah sifat-sifat yang mulia yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, supaya itu menjadi akhlak keseharian kita. Nah, dengan memunculkan sifat-sifat baik itu, maka kita berpotensi tadi ya menjadi orang yang bertakwa itu. Nah, inilah yang ketiga ya, senang memaafkan kesalahan orang lain ya, ciri orang yang bertakwa. Pertama tadi suka berbagi ya, berderma, dia punya sifat dermawan. Kedua ya, menahan amarah
Nah, jadi dia penyabar gitu ya. Ketiga, senang memaafkan orang lain. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips ya, cara ikhlas memaafkan orang lain. Nah, pertama, menyadari bahwa diri kita pun berpotensi melakukan kesalahan. Ya, bahkan boleh jadi melakukan kesalahan yang lebih besar dari kesalahan orang yang kita masih enggan memaafkannya. Nah, kita pun sejatinya mengharapkan maaf dari orang yang kita bersalah terhadapnya. Jadi kesadaran ya, kesadaran bahwa kita pun berpotensi berbuat salah dan kita butuh maaf dari orang yang kita perlakukan secara tidak baik itu. Maka dengan kesadaran ini, maka kita akan lebih mudah memaafkan ya kalau ada orang lain berbuat salah dengan kita. Nah, kemudian tips yang kedua, menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan orang lain itu boleh jadi bukan maksudnya untuk melakukannya, tapi terdorong oleh faktor luar. Ya, misalnya sedang dalam kondisi emosi yang tidak stabil, mungkin perasaannya lagi tersinggung terhadap orang lain dan seterusnya. Ya, jadi kita harus menyadari juga bahwa kadang-kadang ya orang itu melakukan kesalahan bukan maksud ya, bukan niatnya untuk berbuat demikian ya, tapi justru ada faktor luar yang mempengaruhi itu. Ya, bisa jadi dalam kondisi emosi yang tidak stabil tadi ya. Nah, ini juga harus kita pahami. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah memaafkannya kalau dia berbuat salah. Oh, mungkin dia lagi apa? Emosinya lagi tidak stabil, mungkin ada problem lain. Nah, kita memakluminya. Nah, dengan begitu maka kita akan mudah untuk memaafkannya. Nah, kemudian yang ketiga, menyadari bahwa dengan saling memaafkan ya boleh jadi akan membuat hubungan menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Nah, dengan demikian sadarlah dan belajarlah untuk ikhlas memaafkan. Nah, jadi itu ya. Kalau saling memaafkan ya boleh jadi dia akan menjadi akrab dengan kita ya. Bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat yang baik. Ya, bahkan sebelumnya tidak rapat ya, tapi setelah ada masalah ini misalnya ya, kemudian saling memaafkan dan itu akan menjadikan kita lebih akrab ya dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, dengan begitu kita akan lebih ikhlas untuk memaafkan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 tips ya, cara ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Nah, semoga kita bisa menerapkannya ya. Nah, kemudian terakhir ya akan saya sampaikan bahwa menahan amarah ya dan memaafkan orang lain itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, sebagaimana ya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bahwa Jibril, tadi saya melihat istana megah di taman surgawi. Untuk siapakah gerangan tempat ini? Nah, ini tanya Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ia disediakan untuk orang-orang yang berhasil mengendalikan amarah dan yang suka memaafkan. Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ya keistimewaannya. Jadi Allah siapkan ya istana megah di taman surgawi untuk orang-orang yang berhasil ya mengendalikan amarahnya dan mereka senang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sangat istimewa sekali. Maka rugi kalau kita tidak mengambil ya keutamaan-keutamaan atau keistimewaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang punya sifat-sifat ini ya, senang menahan amarah, kemudian senang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ujung ayat ya 134 Allah menegaskan bahwa wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat
kebaikan. Maka sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih ya kalau sekiranya kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai orang lain ya, atau tidak dipandang oleh orang lain. Kita tidak perlu bersedih. Ya, kalau kita masih bersedih ya dengan kebaikan yang kita lakukan, kemudian ada orang lain yang mengomentari atau tidak menghargainya, maka bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu ya tidak ikhlas ya, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan dengan niat ya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apapun respon orang terhadap kebaikannya, dia tidak tidak sedih ya, tidak sedih ya, apalagi kecewa ya dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, justru ya itu adalah satu ujian ya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Jadi kalau ada orang mencibir kita berbuat baik, maka harus kita responnya dengan sifat sabar dan memaafkan ya apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita cari ridha Allah ya, bukan kesenangan manusia ataupun keridhaan dari manusia, tapi yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berbuat baik karena mengharapkan ridha Allah, inilah ya Allah senantiasa mencintai mereka ya, Allah menyukai mereka, sebagaimana ayat ini ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang berbuat kebajikan insyaallah akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lelah ya, jangan lelah berbuat baik, jangan lelah menebar kebaikan, jangan lelah menebar kemanfaatan. Insyaallah apa yang sudah kita lakukan itu insyaallah akan mendapatkan ya balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan ya, beberapa ciri dari orang yang bertakwa berdasarkan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, mudah-mudahan puasa kita di Ramadan kali ini benar-benar ya dapat membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa ya, di antaranya mempunyai sifat senang berbagi ya, senang berderma, dia punya sifat dermawan. Kemudian yang kedua menahan amarahnya ya. Kemudian yang ketiga senang memaafkan orang lain, dan yang keempat ya selalu ya berbuat kebajikan ya, apapun bentuk kebajikannya. Nah, demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.